Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami Deep Belief Network atau DBN. Anggota 8 terdiri dari Jola Dwi Sulistya, Jonathan Markus Senas, Karisma Widiantiara Alamsyah, Naini Herawati, dan Naufal Nahendra Syafi. Next. Masuk ke latar belakang, yang dimana deep learning merupakan sub-bidang dari machine learning yang menggunakan model neural network yang kompleks untuk mempelajari representasi data secara hierarkis. DBN mempelajari representasi data secara bertahap, dimulai dari lapisan terbawah ke lapisan teratas. DBN pada umumnya dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pengenalan wajah, analisis citra medis, dan pengenalan suara. Next. Untuk studi kasusnya yang kami pilih yaitu penggunaan algoritma Deep Belief Network untuk analisis tweet berbahasa Indonesia berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Ira Julfa dan Edi Winarko yang dirilis pada bulan Juli tahun 2017. Digunakan untuk pemodelan semantik kalimat yang termasuk dalam metode deep learning. Yang kedua, apa tujuan dari digunakannya DBN pada studi kasus terkait? Algoritma DBN digunakan untuk klasifikasi sentimen dari tweet menjadi kategori positif, negatif, atau netral. Penyelesaian masalah yang terakhir yaitu adakah tipe data khusus yang digunakan? Data yang digunakan adalah data tweet yang diperoleh dengan melakukan scraping pada situs www.search.twitter.com menggunakan API Twitter. Baik, masuk ke arsitektur sistem. Pada gambar yang ditampilkan bisa dilihat tahap pertama adalah pengumpulan data, kemudian ada pre-processing, kemudian ada pelabelan, kemudian ada klasifikasi sentimen, dan yang terakhir adalah hasil akurasi sentimen. Proses scraping. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara scraping pada situs www.searchtwitter.com. Proses scraping dilakukan dengan memanfaatkan library Python 2p. Scraping tweet dilakukan secara otomatis untuk mengambil data tweet dengan jangka waktu data yang bisa ditentukan dengan data query tweet berbahasa Indonesia yang dicari. Sistem ini menyimpan data tweet ke dalam database. Jika data tweet yang diambil telah tersimpan di dalam database, maka sistem tidak menyimpan data tersebut sehingga tidak terdapat tweet yang sama pada data tweet. Data tweet terkumpul secara otomatis tersimpan dalam database MySQL. Dari MySQL data akan diekspor ke file txt. Pada proses perancangan training data, Deep Belief Network atau DBN dan support vector machine dengan naive Bayes sebagai pembanding. DBN memiliki dua tahap, satu pembelajaran dan kedua klasifikasi. Pada tahap pembelajaran, langkah-langkahnya adalah pertama, hitung jumlah tweet dalam data training, kedua, hitung jumlah tweet per kelas, ketiga, latih RBM pertama dengan data input X sama dengan H pangkat 0 untuk mendapatkan parameter. Keempat, gunakan lapisan pertama untuk mendapatkan representasi fitur dengan sampling H pangkat 1 atau H pangkat 1 dari Q kondisional H pangkat 1 diberikan U. Kelima, gunakan representasi fitur tersebut sebagai data latih pada lapisan kedua dengan sampling A pangkat 2 diberikan H pangkat 1. Keenam, ulangi langkah-langkah di atas untuk lapisan berikutnya. Untuk training RBM dengan metode Contrastive Divergence 1 atau CD1, langkah-langkahnya adalah inisialisasi bobot bias, laju pembelajaran, dan jumlah epoch maksimal. Kedua, ulangi langkah-langkah berikut hingga kondisi berhenti atau mencapai batas epoch maksimal. Kemudian aktivasi neuron tersembunyi dengan menghitung probabilitas H sama dengan 1 dengan asumsi V dan W telah terjadi dari neuron terlihat V. Rekonstruksi neuron terlihat V pangkat 1 menggunakan hasil aktivasi tersembunyi.
hitung probabilitas output H pangkat 1 dari rekonstruksi, hitung perubahan bobot dengan membandingkan probabilitas aktivasi tersembunyi pada langkah A dengan nilai acak, dan yang terakhir, memperbaharui bobot dengan mengikuti persamaan. Pada gambar di samping menunjukkan tahapan fine-tuning pada keseluruhan jaringan DBN yang terhubung secara penuh. Fine-tuning dilakukan dengan melatih jaringan menggunakan algoritma backpropagation. Pada proses sebelumnya, hasil pembobotan yang dilakukan. Pada saat pelatihan, setiap lapisan RBM digunakan dalam inisialisasi fine-tuning dengan backpropagation ini. Namun, untuk bobot yang menghubungkan lapisan tersembunyi kedua dengan lapisan output tetap menggunakan inisialisasi random. Dengan demikian, jaringan DBN dapat dianggap seperti MLP dengan dua lapisan tersembunyi dan satu lapisan output yang terhubung secara penuh, menunjukkan tahapan fine-tuning pada keseluruhan jaringan DBN yang terhubung secara penuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan. Adapun total data tweet yang digunakan untuk pengujian klasifikasi adalah 2.378 tweet. Total data tweet untuk proses pengujian tersebut dibagi ke dalam 8 trending topik yang telah diinputkan sebelumnya oleh user. Sebelum pengujian, seluruh tweet diberi label manual berdasarkan sentimennya. Contohnya tweet, penjara Ahok diberi label strip karena memiliki sentimen negatif terkait penjarakan Ahok. Pengujian klasifikasi dilakukan dengan membandingkan label manual dengan hasil perhitungan sistem menggunakan deep belief network. Jumlah tweet yang sesuai antara hasil sistem dan label manual akan mempengaruhi akurasi, presisi, rekal, dan F1 score. Semakin banyak tweet yang sesuai, maka nilai akurasi, presisi, rekal, dan F1 score akan semakin tinggi. Next. Berdasarkan tabel 2 di samping, dapat disimpulkan bahwa hasil akurasi perhitungan klasifikasi alasan secara keseluruhan dengan menggunakan deep belief network yaitu sebesar 50,35%, presisi 27%, rekal 50%, sedangkan hasil perhitungan untuk F1 score yaitu 35%. Sedangkan hasil pengujian sistem keseluruhan dari perhitungan klasifikasi dengan menggunakan metode support vector machine memperlihatkan bahwa metode support vector machine menghasilkan nilai akurasi yang sama besar dengan metode deep belief network. Nilai akurasi keseluruhan yang didapatkan dari hasil perhitungan klasifikasi dengan metode support vector machine yaitu sebesar 50,35%, nilai presisinya sebesar 27%, nilai rekal sebesar 50%, dan nilai F1 score sebesar 35%. Next. Jika dibandingkan dengan hasil pengujian sistem keseluruhan dari perhitungan klasifikasi dengan menggunakan metode Naive Bayes, memperlihatkan bahwa metode Naive Bayes menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik daripada metode Deep Belief Network dan support vector machine. Nilai akurasi keseluruhan yang didapatkan dari hasil perhitungan klasifikasi dengan metode Naive Bayes yaitu sebesar 80,16%, presisi 82%, rekal 70%, F1 score 78%, support 2.373%, rekapitulasi hasil perhitungan klasifikasi menggunakan Naive Bayes dari tiap training topik ditunjukkan oleh tabel 4. Berikutnya, perbandingan hasil akurasi dari perhitungan klasifikasi dengan menggunakan metode Deep Belief Network, support vector machine, dan metode Naive Bayes diperlihatkan oleh tabel 5. Perhitungan klasifikasi dengan menggunakan metode Naive Bayes menghasilkan nilai pengujian yang lebih baik secara keseluruhan daripada menggunakan metode Deep Belief Network dan support vector machine. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode support vector machine atau SVM dan Deep Belief Network atau DBN memiliki akurasi yang sama untuk klasifikasi seluruh data.
Akurasi total pengujian menggunakan SVM adalah 50,91% dengan presisi 28% dan rekal 51%. Dalam rekapitulasi hasil klasifikasi berdasarkan topik menggunakan SVM, DBN, dan FBS, DBN memberikan akurasi yang lebih baik dibandingkan FBS dan SVM. Seperti yang terlihat pada tabel 6 berikut, dalam kesimpulan, DBN menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam klasifikasi seluruh tweet dibandingkan dengan SVM dan FBS. Berikutnya, nilai akurasi keseluruhan yang didapatkan dari hasil perhitungan klasifikasi dengan metode Deep Belief Network yaitu sebesar 93,31%, presisi 93%, rekal 93%, F1 skor 93%, support 2.378%. Support vektor mesin yaitu sebesar 92,18%, presisi 92%, rekal 92%, F1 skor 92%, support 2.378 dan FBS yaitu sebesar 79,10%, presisi 79%, rekal 79%, F1 skor 79%, support 2.378. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode Deep Belief Network memberikan performa klasifikasi yang lebih baik dengan akurasi, presisi, recall, dan F1 skor sebesar 93%, serta support sejumlah 2.378. Metode Naive Bayes memberikan hasil pengujian dengan akurasi, presisi, recall, dan F1 skor sebesar 79%, serta support yang sama. Sedangkan metode support vector machine atau SVM memberikan hasil pengujian dengan akurasi, presisi, recall, dan F1 support sebesar 92%, serta support yang sama. Gunakan metode DBN dengan fitur ekstraksi back of word tidak memberikan hasil akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode Naive Bayes dan SVM. Dengan fitur ekstraksi back of words pada aplikasi yang dibandingkan secara keseluruhan, DBN menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam klasifikasi daripada Naive Bayes dan SVM. Dalam penelitian ini, namun penggunaan fitur ekstraksi back of words pada DBN tidak memberikan keunggulan dibandingkan dengan metode lainnya. Yes. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.